Pandemi COVID-19 membuat aktivitas di semua lini terganggu. Kita pun dituntut untuk menjaga kesehatan dengan membiasakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Awal-awal pandemi sangat menguras tenaga dan emosional karena rasa panik takut akan tertular COVID-19. Terlebih, penyebaran virus ini cukup masif hingga mencapai di seluruh dunia. Saat ini banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, masih terus mengembangkan vaksin untuk virus penyebab COVID-19 ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pandemi virus corona adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksin dapat meredam virus karena dapat menciptakan herd immunity. Di 34 provinsi, UNICEF bersama para mitra menyediakan bantuan untuk memperkuat sarana rantai pasok dan rantai dingin di Indonesia, melatih tenaga kesehatan dalam memberikan vaksin COVID-19 dan protokolnya, dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi misinformasi dan mendorong keyakinan terhadap vaksin. Ya udah, alhamdulillah udah. Saya waktu itu sudah vaksin, kebetulan mendapatkan vaksin AstraZeneca. Ya memang karena memang saya divaksinnya itu terakhir ya. Jadi waktu-waktu terakhir, jadi dapatnya sih dari pas itu tuh kalau nggak salah dari kelurahan itu dapatnya AstraZeneca. Jadi saya ikut aja. Yang saya rasakan itu efek sampingnya itu ya demam, agak demam sampai 2 atau 3 hari. Tapi saya mendapatkan obat penurun demamnya dan nyeri di bagian penyuntikannya. Setelah itu normal kembali. Kan kalau saya emang nggak ngerasa ada efek samping ya. Tapi kalau kata teman saya sih efek sampingnya itu cuman sehari doang gitu. Besoknya tuh udah nggak ada lagi efek samping, udah bisa normal lah, kegiatan bisa normal. Apakah vaksin memberikan perlindungan kepada setiap yang divaksin gitu ya? Menurut saya sih itu balik lagi kepada pribadi orangnya gitu. Dalam artian pribadi orangnya tuh banyak sih sebenarnya. Saya pernah nonton berita gitu ya, ada kok orang yang udah divaksin tapi dia masih juga kena virus COVID gitu. Jadi memang vaksin ke vaksin tergantung orangnya, gimana orangnya ini bisa mengatur pola hidupnya, pola hidup sehat gitu. Jadi menurut saya sih vaksin ini hanya sebagai tembok awal aja gitu. Maka tembok utamanya itu ada pada pola hidup kita sendiri. Jadi yang mau vaksin ke vaksin, kalau memang dia sering main gitu, terus main yang nggak safety bahasanya gitu ya, nggak pakai masker kayak gini, bisa aja mereka kena vaksin. Jadi kayak gitu. Menurut saya yang bisa terinfeksi COVID yaitu terutama lansia dan anak-anak dan balita, ya terutama orang-orang yang sedang melemah atau menurun daya tahan tubuhnya. Kalau itu sih saya dapat pertama jelas dari sosial media, itu udah pasti gitu ya. Terus kedua dari TV. Ya pokoknya karena kita masuk udah zaman modern gitu ya, gampang aja dapat berita-berita COVID gitu. Kadang lihat di trending di Twitter misalnya COVID lagi gede-gedenya nih di Jawa Barat, itu pasti ada. Terus bagaimana cara penanggulangannya di internet juga banyak gitu. Jadi yang paling utama saya tahu perihal perkovitan gitu ya, apapun itu, jadi saya pasti tahunya awalnya itu dari internet, dari sosial media. Saya mau sih semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa normal kembali.
Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada segala bidang kehidupan, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Pandemi ini membuat sistem pendidikan berubah drastis, yang tadinya tatap muka sekarang menjadi tatap maya. Apakah hal tersebut berdampak terhadap daya tangkap mahasiswa dan seberapa efektif sistem tatap maya dilakukan? Inilah beberapa pendapat di kalangan mahasiswa mengenai hal tersebut. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih ya kepada Putri Sonia Aulia yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai sedikit oleh saya. Mungkin langsung aja Teh ke pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Teteh melaksanakan perkuliahan online? Kurang lebih 1 bulan. Oh, sudah lumayan cukup lama ya Teh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih tanggapan Teteh terkait kebijakan kampus melaksanakan perkuliahan online ini? Terus, kenapa sih perkuliahan online ini jadi prioritas utama gitu? Menurut saya, ini merupakan kebijakan yang sangat tepat karena mengingat pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, sehingga perkuliahan online ini bisa diharapkan menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oh iya benar sekali sih. Kita juga tahu ya Teh ya, sekarang masih mewabah gitu kan. Oke, selanjutnya bagaimana sih perasaan Teteh selama mengikuti kuliah online ini? Sangat berkesan ya. Apalagi kalau misalnya kuliahnya offline, kayaknya lebih ramai. Seru. Pasti sih kalau itu ya Teh ya. Kita juga pengennya offline gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Teteh nih, apakah perkuliahan online itu efektif atau tidak? Kalau kalau iya atau tidak, alasannya apa? Kalau menurut saya pribadi tidak, karena saya kurang bisa memahami pembelajaran secara online ini. Oh iya, bener sih. Nggak sedikit juga sih orang yang susah masuk gitu kan materi-materi dari dosen gitu. Wajar aja sih Teh, gitu juga. Selanjutnya, eh, bagaimana pendapat Teteh tentang metode penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen selama kuliah online ini Teh? Ada beberapa yang bisa saya pahami, ada juga yang tidak bisa saya pahami. Oh, jadi balance gitu ya Teh. Ada yang paham, ada yang enggak gitu. Oke. Terus menurut Teteh nih apa aja sih kelebihan dan kekurangan kuliah online itu? Kelebihannya kita bisa berkomunikasi dalam jarak jauh sama orang yang jauh lah tanpa kita ketemu. Terus kan emang pemerintah juga menganjurkan kita buat di rumah aja Iya. sama jaga jarak. Kalau kekurangannya kita ya gak bisa ngerti materi. Oh iya. Kayak yang tadi ya, yang tadi disebutin juga gitu kan. Iya sih benar juga sih Teh. Terus lanjut nih, eh, apakah Teteh pernah mengalami kesulitan gitu selama kuliah online ini? Yang saya tadi bilang sulit memahami materi, terus saya mengatasinya dengan cara bertanya kepada teman atau apa ya, membaca ulang materi yang diberikan oleh dosen. Iya. Jadi lebih ke banyak apa ya belajar sendirinya ya Teh ya, Mm-mm. dibanding sama dosen gitu di samping sama dosen. Nah, terus
bagaimana sih strategi TT mempersiapkan kuliah online ini? Ya, selalu menjaga kesehatan yang pastinya, terus mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan, terus memanajemen waktu. Iya 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 benar 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 banget teh. Eh terus terakhir nih teh, apa sih harapan teteh untuk kedepannya gitu kalau masih kuliah secara online kayak gini? Saya harap bisa lebih efektif pembelajarannya, saya juga bisa lebih mengerti walaupun kita belajar secara online. Oke 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 ya benar banget ya teh. Semoga ya kita juga berharapnya offline ya teh. Semoga itu cepat-cepat. Walaupun online ya semoga dimudahkan lah dalam memahami materi-materinya gitu kan. Oke, mungkin segitu dulu teh eh, pertanyaan dari saya. Makasih banyak buat waktunya ya teh ya. Sama-sama. Semoga teteh selalu diberikan kesehatan. Itu juga sama keluarga teteh. Oke, mungkin itu saja. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Teta Saila. Halo, selamat malam, Teh. Maaf mengganggu waktunya ya, saya langsung mulai aja. Yang pertama, sudah berapa lama Teteh melaksanakan perkuliahan online? Kira-kira sudah 1 bulan lebih sejak September lalu. Bagaimana sih pendapat Teteh tentang kebijakan kampus terkait kuliah online? Lalu, mengapa kuliah online menjadi pilihan prioritas untuk saat ini? Kalau menurut saya, untuk kebijakan kampus di saya sendiri tidak terlalu bagaimana ya. Karena kan saat ini masih dilaksanakan kuliah online. Jadi kita masih belum tahu kapan offline, karena kita belum dapat perizinan ya. Jadi kebijakan di kampus saya sendiri ya masih mengikuti prosedur yang ada. Mengapa sih kuliah online menjadi pilihan prioritas saat ini? Karena mungkin kan lagi musim pandemi begini kan, jadi kayak takutnya kayak penyakit kan kita kan nggak tahu datanya apa, jadi ya lebih diprioritasin kuliah online karena kan masih pandemi. Iya betul. Gimana sih perasaan Teteh selama mengikuti kuliah online? Kalau untuk perasaan sendiri selama saya mengikuti kuliah online nggak gimana, kayak biasa-biasa aja, kayak seneng juga enggak, sedih juga enggak, jadi kayak ya saya mengikuti alurnya aja. Menurut Teteh, apakah perkuliahan online itu efektif atau tidak? Kalau alasannya kenapa? Untuk saat ini ya mungkin ya efektif, karena kan kita juga kuliah online kan menggunakan sistem daring ya, jadi kayak untuk pembelajarannya lebih gampang lah, lebih efektif gitu, daripada kayak offline. Itu juga lagi dalam keadaan pandemi begini. Kelebihan dan kekurangan dari kuliah online ini apa Teh? Kelebihannya ya, mungkin kalau kelebihannya kayak daring nih bisa di mana aja gitu, bisa di rumah, bisa di mobil, bisa di kafe. Terus menghemat biaya juga, biaya transportasi. Jadi kan kayak yang kosan sama kuliahnya nih tempat uniknya jauh, pasti butuh biaya transportasi. Nah karena online ini kita bisa menghemat biaya lah. Terus perkuliahannya juga lebih fleksibel. Nah kalau untuk kekurangannya sendiri mungkin ya kayak jaringan kan
kadang tuh bisa lambat banget gitu. Nah, terus juga perangkat komputer atau perangkat komputer atau perangkat HP gitu, yang suka tiba-tiba lemot, lagi dipakai tiba-tiba lemot. Terus juga terakhir untuk kekurangannya interaksi sosial sih, kayak kan kita tuh orang lebih di rumah gitu, lebih banyak di rumah daripada di luar, kayak lebih kurang untuk interaksi sama orang-orang, lagi kayak mahasiswa baru belum pernah ketemu teman barunya gitu, kayak masih gimana gitu. Ya, selalu ada kelebihan dan kekurangannya ya Teh. Bagaimana pendapat Teteh mengenai metode penyampaian materi yang diberikan oleh dosen selama kuliah online? Untuk di kampus saya sendiri ya, penyampaian materinya. Jadi di kampus saya sendiri tidak terlalu sering menggunakan Zoom. Jadi kalau misalkan emang dosennya minta, kayak pasti kita bakal melakukan Zoom, tapi itu tidak terlalu sering. Nah, jadi kayak kita tuh punya suatu aplikasi, di situ sudah terdapat materi, kayak kita tinggal pahami, tinggal pelajari, tinggal rangkum, dan setelah itu kita masuk ke web. Jadi ada web belajar di situ kita diskusi sama dosen, sama teman. Tapi kalau misalnya dosennya minta kayak bagaimana kalau saat ini kita belajar di grup WhatsApp, jadi kayak oke, baiklah gitu, kita di grup WhatsApp. Jadi untuk pembelajaran di kampus saya sendiri good. Apa Teteh pernah mengalami kesulitan atau hambatan selama kuliah online? Boleh disebutkan atau diceritakan? Kalau kesulitannya, ini ya, mungkin yang saya alami di jaringan. Jaringan kan kayak kita nggak bisa diprediksi kapan lemotnya, kapan hilang gitu. Nah, baru aja tadi pagi saya Zoom, tiba-tiba jaringan saya hilang. Dan saya ngatasinya, saya izin ke dosen untuk tidak ikutan Zoom. Oke. Strategi yang Teteh persiapkan dalam melaksanakan kuliah online ini apa ya? Strategi, mungkin untuk saat ini strategi saya mempersiapkan diri selama kuliah online. Itu yang paling mempersiapkan diri. Benar ya, mempersiapkan diri itu yang paling penting. Ya. Lalu yang terakhir nih, harapan Teteh ke depannya apabila masih kuliah secara online itu apa? Kalau harapan saya mungkin ya, kan ini ya, selama online begini kan dapat kuota gratis tuh. Nah, saya pengen kuota gratis selama kuliah online. Terus juga kayak saya lebih dipermudah dalam segala hal di kuliah online, kayak mungkin di pembelajaran atau di mananya lebih dipermudah. Ini kuota gratis tentunya. Oke, Teh, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai 2 juta dosis vaksinasi COVID-19. Data yang dihimpun Satgas COVID-19 pada tanggal 29 September 2021, sebanyak 2.049.125 dosis vaksin telah ditemukan. Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, kesehatan menjadi hal yang paling berharga. Banyak orang terpapar virus corona dan bahkan harus berjuang demi nyawanya. Kita harus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti sekarang, agar tidak mudah terpapar virus corona maupun menulari orang lain. Ada banyak cara untuk tetap sehat di tengah pandemi, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang rutin, tidur yang cukup, serta menjaga kesehatan mental dengan berusaha tetap rileks dan bahagia.
Di akhir video, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.